Dan ini sudah banyak kita dapat bukti, Pak. Malah celok-celok mereka ini sudah ditangkap oleh Polres Aceh, Polda Aceh. Ini yang pertama, Pak. Yang kemudian, kalau masalah kemanusiaan, Pak. Mereka ini sendiri yang mencari masalah. Bukan kita yang mencari masalah, tapi mereka sendiri. Kenapa mereka daripada Bangladesh sudah diberi tempat, fasilitas, kenapa mereka pergi mengarung laut untuk masuk ke Indonesia, untuk masuk ke Aceh? Kenapa? Hola netizen yang tercinta, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA siap menampung Rohingya yang kini sedang terlunta-lunta di Aceh. Ketua YARA, Sarifuddin SH mengatakan, selain bagian dari kemanusiaan, menampung Rohingya juga diatur secara regulasi. Untuk itu, pihaknya menegaskan siap menampung Rohingya dan akan segera membicarakan persoalan ini ke UNHCR. Aturan menolong pengungsi dijelaskannya termuat berdasarkan Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Bila imigran mendapat hak dari negara di mana yang bersangkutan berasal, maka pengungsi ini tidak demikian. Kemudian, ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan antara Rohingya dan warga lokal, menurutnya hal tersebut tentu ada sebab akibat yang mengikutinya. Dia mencontohkan terkait para Rohingya yang kerap BAB sembarangan dan meresahkan warga setempat. Hal ini karena memang tidak adanya toilet yang disediakan kepada Rohingya saat mereka mendarat atau bermukim sementara di sebuah wilayah. Selanjutnya, terkait beberapa Rohingya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Menurutnya, justru disinilah kesempatan masyarakat Aceh jika ingin meraup pahala. Caranya dengan mengajari mereka yang tidak cukup ilmu untuk mengaji dan tidak punya sekolah di tempat asalnya ini, agar belajar agama saat di Aceh. Dijelaskannya, para Rohingya ini dianggap sebagai warga tidak memiliki negara sebab tidak diakui oleh bangsa asalnya. Ketua YARA itu menegaskan, demi kemanusiaan siapapun wajib ditolong tanpa memandang suku, agama, dan bangsa. Pihaknya juga akan membangun komunikasi dengan UNHCR terkait penanganan para Rohingya ini agar tidak terlunta-lunta lagi. Bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh siap menampung pengungsi Rohingya. Ya, ini juga sudah kami sampaikan ke kawan-kawan di UNHCR. Ya, kita siap membantu. Jadi begitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yaitu petikan wawancara atau pernyataan dari YARA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, kalau aku tidak salah, koreksi kalau aku salah ya. Pernyataan beliau adalah ingin masyarakat menerima keberadaan pendatang ilegal Rohingya. Bahkan YARA tersebut membackup dari segi advokasi terhadap pendatang ilegal Rohingya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tidak ada pretensi apapun, tidak ada keuntungan dan kepentingan apapun atas apa yang aku sampaikan. Aku hanya berusaha menyampaikan kegelisahan dan keresahan masyarakat terkait pendatang ilegal Rohingya yang datang silih berganti ke Indonesia, yang salah satunya masuk melalui saudara kita di Aceh. Nah, namun apabila memang ada masyarakat Aceh melalui YARA ini ingin menerima keberadaan pendatang ilegal Rohingya, ya silakan saja. Seperti aku bilang, pada dasarnya kita ini rakyat Indonesia terbagi dua, terpecah menjadi dua. Ada sebagian besar menolak keberadaan pendatang ilegal Rohingya di Indonesia, tapi ada sebagian yang lain yang memang menerima dan memaksa untuk pendatang ilegal Rohingya ini diterima di tanah mereka. Seperti aku bilang sebelumnya, apabila memang ada masyarakat ataupun masyarakat Aceh melalui YARA tersebut ingin menerima keberadaan pendatang ilegal Rohingya, silakan saja. Aku juga tidak punya hak untuk memaksa untuk menolak. Hanya saja aku ingatkan kawan, apabila di kemudian hari terjadi permasalahan yang cukup rumit, kita tidak ikut bertanggung jawab dan jangan coba-coba memaksa untuk ikut andil dan bertanggung jawab terkait keberadaan pendatang ilegal Rohingya di tanah kalian. Aku ingatkan itu saja, karena aku berani pastikan akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat dengan pendatang ilegal Rohingya, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya konflik antara rakyat Indonesia sendiri. Oke? Dan lain hal dari hal tersebut gitu ya. Kemungkinan besar akan ada juga penolakan yang sangat besar bila terjadi apa yang diinginkan oleh sebagian pihak tentang penerimaan atau keinginan menerima keberadaan pendatang ilegal Rohingya di tanah Indonesia. Ya, jadi lagi-lagi untuk masyarakat Aceh ataupun melalui YARA yang ingin memang menerima dan akan mengadvokasi pendatang ilegal Rohingya, ya silakan
silahkan saja. Itu haknya kalian, tanah kelahiran kalian. Aku hanya mengingatkan, jangan sampai kalian baru menyadari setelah semuanya semakin rumit, kawan. Karena percuma rasanya kalau kita menyuarakan sesuatu yang terjadi di masyarakat, baik kegelisahan dan keresahan, tapi di lain pihak malah berkeinginan menerima mereka seakan-akan seperti tamu istimewa di tanah Indonesia, yang salah satunya di tanah Aceh. Jadi untuk masyarakat Aceh ya, aku kembalikan ke pribadi kalian masing-masing. Kalau ingin menerima ya silahkan saja, itu haknya kalian. Oke, tapi yang pasti dari aku pribadi sebagai rakyat Indonesia yang sama-sama bertumpah darah Indonesia, aku pribadi, kami menolak keberadaan pendatang ilegal Rohingya di tanah Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Siap tampung dan bela Rohingya. Yara, sapi saja kalau malam kita jemput dari hutan. Ini manusia. Yara itu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, tapi saya lebih suka nyebutnya YAR, YARR, Yayasan Advokasi Rakyat Rohingya, karena mereka tidak mewakili rakyat Aceh seperti namanya. Jadi gini, kalau kalian ingin menjemput imigran gelap Rohingya yang ada di hutan kemarin, silahkan dijemput. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, kalau kalian sudah menjemput mereka, kalian mau menampungnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah menempatkan penampungan, apakah warga lokal itu merestui atau tidak, setuju atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kalian menjamin tidak akan terjadi kesenjangan sosial atau terjadi konflik? Terus siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah warga lokal, pemerintah, atau kalian si Yara ini dengan UNHCR? Itu yang ketiga. Banyak pertanyaan nih sebenarnya. Kemudian, saya sendiri pribadi heran dengan orang-orang atau oknum kelompok yang seperti ini, yang tiba-tiba muncul seperti itu. Mereka mengintimidasi masyarakat dengan hukum. Mereka mengatakan masyarakat itu harus melek dengan hukum. Nah, mereka mengatakan orang yang menolak Rohingya itu bisa dipenjara selama 3 bulan. Nah, mereka berdasarkan KUHP pasal 531 dan 359. Nah, yang ingin saya pertanyakan sekarang, kita disuruh melek tentang hukum. Tolong bagi yang menonton anggota YARA di sini, silahkan dijelaskan ke kami Undang-Undang Keimigrasian pasal 119 ayat 1. Itu maksudnya gimana? Coba jelaskan ke kami maksudnya apa, kayak gitu. Nah, kemudian yang membuat saya tergelitik dengan perkataan YARA ini, aturan menolong pengungsi dijelaskannya termuat berdasarkan Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Indonesia itu bukan salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut. Itu jadi masalahnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, apakah imigran gelap ini memang benar-benar pengungsi atau tidak? Karena dari Kapolda Aceh sendiri atau beberapa menteri juga bilang begini, mereka itu imigran gelap, terjadi penyelundupan di situ. Mereka berani membayar untuk ke Indonesia, bekerja dan mencari penghidupan yang lebih layak. Apakah itu patut dianggap sebagai pengungsi? Kemudian Pak Mahfud sendiri nih, Menko Polhukam kita, yang bilang, mengatakan seperti ini, Indonesia menampung para pengungsi lantaran secara diplomasi. Indonesia menganut diplomasi kemanusiaan. Lanjutnya lagi, meski begitu, secara hukum internasional, Indonesia berhak menolak kedatangan atau menampung bahkan mengusir pengungsi yang datang mencari suaka di wilayah Indonesia, termasuk Rohingya. Kalian mau memenjarakan Pak Mahfud yang bilang seperti itu? Atau mau memenjarakan orang-orang warga Indonesia yang menolak? Kayak gitu. Tadi gini, warga Aceh, saudara-saudara kita yang di Aceh, jangan takut dengan ancaman yang seperti ini. Ini hanya oknum-oknum saja. Selama di atas atau di pusat yang belum mengatakan seperti itu, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Yakin dah, kalian masih terlindungi. Sia-sia saya dan Cut Anggi bersuara masalah Rohingya untuk rakyat Aceh. Yang hari ini YARA sendiri, ketua YARA, yang mendukung masalah Rohingya tinggal di Aceh. Saya minta maaf karena video ini saya setik, bukan bermaksud untuk mengujar kebencian ataupun tidak bermaksud untuk menghina. Tapi di sini saya ingin menjelaskan dan ingin mengedukasi kepada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang masih awam, yang tidak tahu bagaimana sifat dan kepribadian mereka. Rohingya ini, Pak, mereka konflik di Myanmar sudah bertahun-tahun. Ini bukan saya ajar Bapak, mungkin Bapak lebih tahu daripada saya. Mereka konflik di Myanmar sudah bertahun-tahun dan mereka sekarang mengungsi ke Bangladesh. Di Bangladesh mereka diberi tempat seperti tempat yang diberikan di Aceh sekarang. Tapi kenapa
kenapa mereka membayar lebih berjuta-juta, malah berpuluhan juta hanya untuk masuk ke Indonesia, masuk ke Aceh. Kenapa apa? Ini bukan lagi dikategorikan dalam pengungsi sebab mereka membayar. Dan ini sudah banyak kita dapat bukti Pak. Malah celok-celok mereka ini sudah ditangkap oleh Polres Aceh, Polda Aceh. Ini yang pertama Pak. Yang kemudian kalau masalah kemanusiaan Pak, mereka ini sendiri yang mencari masalah. Bukan kita yang mencari masalah, tapi mereka sendiri. Kenapa mereka daripada Bangladesh sudah diberi tempat fasilitas, kenapa mereka pergi mengarung laut untuk masuk ke Indonesia, untuk masuk ke Aceh? Kenapa? Dan mereka diseludup, dibayar kepada pekong-pekong untuk masuk ke Indonesia. Ini bukan lagi pengungsi. Kalau pengungsi, mereka daripada Myanmar terus dia tembak ke Aceh seperti tahun-tahun 2009. Itu baru dikategorikan ke dalam pengungsi Pak. Tapi saya pun tak tahulah mau cakap apa. Bapak lebih berhak daripada saya. Cuma saya ingin mengedukasikan kepada masyarakat yang awam yang tak tahu. Dan perangai asli mereka Pak, umpama cuba kita rakyat Aceh di negara orang, kalau disuruh pulang kita akan pulang. Kalau mereka sekarang kita suruh balik ke Bangladesh, mereka siap berperang dengan kita Pak. Kalau tak percaya coba. 2 hari yang lalu di Malaysia sini, 3 warga Rohingya bersenjata api dilumpuhkan oleh polis diraja Malaysia di Selayang. Jangan main-main Pak dengan mereka. Macam-macam kes sudah jadi di Malaysia. Mungkin dengan kes yang terjadi di Malaysia ini dengan Rohingya tidak dapat mengambil satu pelajaran buat kita di Aceh, di Indonesia. Tapi ini tidak. Malah kita ingin melindungi mereka. Kita bukan benci dengan mereka Pak, bukan. Tapi kita menghindar akan terjadinya konflik yang akan datang. Selalu saya bilang begitu Pak. Saya sebagai rakyat Aceh, anak Aceh, saya menghimbau kepada masyarakat, tolonglah untuk bersatu dalam menangani masalah Rohingya ini. Karena di suatu saat pasti akan ada konflik di Aceh karena Rohingya ini. Pak, kalau perangai mereka Pak, kalau masalah ugutan, ancaman, saya sudah biasa terima Pak di media. Malah Cut Anggi diteror. Saya pun ada diteror, banyak diteror Pak. Ada yang sampai minta WhatsApp saya, lokasi saya sebab mereka tak puas hati dengan saya. Saya tak mendukung mereka masuk ke Aceh, masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan Cut Anggi. Sangat banyak kami mendapat teror-teror daripada Rohingya ni Pak. Itulah Pak, tolonglah. Banyak lagi rakyat-rakyat Aceh yang membutuh bantuan. Banyak lagi rakyat-rakyat Aceh yang masih tidur di bawah jembatan. Tolong Pak diperhatikan. Jangan hanya untuk mencari nama di mata dunia, kita mengorbankan rakyat kita sendiri Pak. Saya tidak berkuasa, saya tidak berwewenang, tapi saya sebagai rakyat jelata hanya ingin bersuara kepada masyarakat semua. Itulah Pak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adun yara Safarudin SH Iban jara ni pegah lero ni yang tulak Rohingya pencara lebelin yang tulak Rohingya pencara lebelin dan Rohingya hanya tulak. Iban maksud ro ni yang pegah Rohingya nyo harus tertampung dan harus diterima. Acehnya ke negara bang. Acehnya daerah dan bagian daripada NKRI. Urutnya pihak berwajib daripada pasukan NKRI menolak. Dan kali-kali Mbak Media akan menyatakan yang bahwa ini bisnis mereka kemari bukan mengungsi dan bukan pelarian daripada konflik, tapi mereka ingin mencari kerja dan lain-lain lah. Urutnya draw harus diterima, sedangkan rakyat seluruh Aceh menolak. Ini bertentangan dengan dua. Karena apa kalau bagaimana? Karena Rohingya hanya tempat di Aceh. Menyebicara kemanusiaan, lurung Aceh mandang yang lurung Aceh mandung yang harus dapat kemanusiaan lagi ni. Tapi orangnya hanya so peduli. Tapi orangnya hanya so kalan. Pakan bah Rohingya harus nebela dan harus diperjuangkan untuk bertahan, untuk harus kita tampung. Apalagi nipu orang-orang ni ataupun nipu bahkan turun. Hanan fikir biaya daripada. Sedangkan pemerintah menolak untuk menerima Rohingya dan pihak berwajib kali pegah Rohingya bukan pelarian daripada Nanggro Perang dan bukan pencari suaka beriti, tapi nakeh murni perdagangan manusia. Mana ada dunia menurut Lungkalan dan menurut berita-berita yang beredar. Jadi Lung harap kebantu masyarakat Aceh yang kena Rohingya, yang kena terima Rohingya ataupun sebagai DPD yang nak Rohingya di Bandar Aceh Rohingya ni entar juga jara ben ko bahli keringa yang era kayu bawah rumah nasi galan bagi ban pani biaya yang akan dikeluarkan di biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.